Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillahilladzi hadana sawa'a tariq wa ja'alna tawfiqa khairan rafiq. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu ila huwatil ibtida'i haqiqun wa nuran bil ibtida'u yaliq. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina sa'idu fi manahij as-sulki bil tasdiq wa sa'idu fi ma'aradil haqqi bil tahqiq. Amma ba'd. Selamat datang kawan-kawan semua di majlis Tamhidiyah, majlis Tamhid. Sebelum kita masuk kepada matan tahsib itu sendiri, karena kemarin pertemuan pertama kita sudah menjelaskan tentang apa di asyrah dari ilmu mantik. Kemudian kita syarah sejarah bagaimana ilmu mantik itu sendiri masuk kepada kaum muslimin. Terus kemudian apakah benar mantik itu sejak dahulu kala sudah dikenal dengan mantik, dan kita sudah tahu hal tersebut. Murajaah lagi bahwasanya kata mantik itu sendiri dalam bahasa Yunani berarti logos, dan kalimat ini digunakan oleh murid ke-11 dari Aristoteles, yaitu Andronikos. Andronikos lah yang menyebutkan atau yang menyebutkan pertama kali kata-kata logos. Yang mana logos itu dia sebutkan untuk nama kitab guru beliau yang di atas, yaitu Aristoteles, dengan nama kitab Arganon, itu nama kitab Aristoteles. Gabungan kitab-kitab Aristoteles dinamakan dengan Arganon. Kemudian Andronikos lah yang pertama kali menyebutkan logos. Adapun logos artinya adalah dalil, bahasa, lafaz dan lain hal. Dan mantik cuma mewakili makna lisan saja, talafuz saja, atau an-nutqu saja, atau at-takallum saja. Tetapi sebagaimana kita ketahui, Imam Al-Farabi mengatakan al-mantik lahu zahiri wa lahu mantik batini. Mantik zahiri itu ya ngomong. Sedangkan mantik batini yang dimasukkan oleh ulama Islam adalah mantik yang ada atau idrakul kulliyat. Kita mengetahui hal-hal kulli atau kita berpikir. Tamam? Itu sudah kita jelaskan. Kemudian kemarin kita juga menjelaskan tentang abwab ilmil mantik, pembahasan ilmu mantik. Kita melihat bahwasanya ada khilaf di sana. Tetapi ulama sepakat bahwasanya pembahasan ilmu mantik dua, tasawuf dan tasdik. Mabadi'nya adalah kuliatul khamsah, maqasidnya adalah ta'rif. Kemudian di tasdiqat mabadi'nya adalah al-qadaya, kemudian maqasidnya adalah qiyas. Kemudian Sayyiduna Farfarius menambahkan muqaddimah dalam kitab Arganon yang disebut dengan al-madkhal atau bahasa Yunani dengan isaguji, artinya al-madkhal. Di madkhal itu dibahas tentang pembahasan lafaz. Pembahasan lafaz bagaimana? Sehingga beberapa mutaakhirin ilmu mantik. Mutaakhirin itu bedanya sama mutaqaddimin. Imam Fakhruddin Ar-Razi sebelum beliau itu mutaqaddimin. Setelah Imam Fakhruddin Ar-Razi itu mutaakhirin. Sebagian mutaakhirin mengatakan bahwasanya pembahasan lafaz itu bagian dari ilmu mantik. Dan dia bagian muqaddimah bagi tasawwur. Akan tetapi jumhur atau muhaqqiqin mengatakan pembahasan lafaz bukanlah bagian mantik, tetapi dicantumkan dalam kitab-kitab mantik litawaqqufi, karena butuhnya kita kepada lafaz untuk menyampaikan makna. Tetapi tanpa lafaz kita bisa berpikir. Kan inti dari mantik itu apa? Ilmu yang menjaga akal kita dari kesalahan ketika berpikir. Tanpa melafazkan, selama kita tahu ilmu-ilmu tersebut, kita bisa berpikir. Tamam? Bisa-bisa saja. Tetapi untuk menyampaikan makna-makna tadi kepada orang lain, atau min haitsul ifadah wal istifadah, ifadah memberikan kepada orang lain, istifadah mengambil ilmu daripada orang lain, itu butuh kepada lafaz. Sehingga dibahas pembahasan lafaz. Nah, hari ini kita akan membahas hal tersebut. Apa gunanya kita membahas pembahasan lafaz? Di mantik kita membahas lafaz sesuai kebutuhan saja. Berbeda dengan ilmu-ilmu yang khusus membahas lafaz. Ada ilmu matan lughah, ada ilmu istiqaq, ada ilmu wadha', ada ilmu nahwu, ilmu saraf. Memang fokusnya kepada pembahasan lafaz. Tamam? Alhamdulillah benar yang mengaji mantik itu memang kalangan laki-laki kebanyakan. Perempuan bertahan satu orang. Alhamdulillah, yang laki-laki bertambah. Tamam. Terus. Jadi abwab ilmu mantik itu 4 saja. Abwab ilmu mantik. Siapa yang masih ingat metode kita kepada ilmu mantik ini, tasawuf dan tasdik? Kenapa nggak menggunakan metodenya Arganon? Kitabul Ibarah, Kitabul Maqulat, terus kemudian kitab Jadal, kitab Syair. Kan 2 aja pembahasan kita kan dalam mantik. Pembahasan umumnya tasawuf, atau babu tasawurat, wa babu tasdiqat.
Siapa yang masih ingat kenapa taksimnya seperti ini? Yang apa dari sejarahnya atau dari Sejarahnya. Sejarahnya Al-Farabi yang mengisyaratkan bahwa Ibnu Sina. Bagus. Di mana Ibnu Sina menuliskannya? Di Syifa atau di Isyarat atau Tanbihat? Isyarat atau Tanbihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau secara taksim aklinya itu adalah akal yang membatasinya dua saja. Bab tasawurat itu ada apa namanya? Ada pendahuluannya, ada mabadi'nya. Mabadi'nya adalah kulliyatul khams atau al-kulliyatul khams. Mantik itu sebenarnya yang namanya ilmu kaidah-kaidah itu gunanya untuk apa? Untuk diakal kita berpikir untuk diakal kita. Kulliyatul khams. Sama tujuan kita membahas kulliyatul khams apa? Ta'rif. Dengan hal-hal tersebut yang kita ketahui, misalnya makanan, dan kita ingin mensifati anyang misalnya, atau suatu makanan khas daerah kalian, kita ambil yang paling umum, itu namanya jins nanti dalam mantik. Kenapa kita harus mendatangkan jenis? Karena jenis gunanya untuk mencakup semua maklumat. Karena ta'rif itu atau bentuk cacat berpikir kita ketika kita mendefinisikan sesuatu dan masih ada hal lain yang nggak masuk kepada definisi kita. Atau ada hal yang bukan definisi kita masukkan kepada definisi. Contoh bid'ah misalnya. Bid'ah kita masukkan bid'ah di dalam ruang lingkup bid'ah dengan salat zikir berjamaah. Apakah benar zikir berjamaah itu termasuk bagian dari bid'ah? Syukran Maulana. Syukran Maulana. Huwa Syekh Muhammad Sadani alladhi tarjama ala Maulana Sabdul Aziz Syihawi fi kitabih Bughatul Thawi. Tamam? Betul. Huwa aidan khalifatuna. Al-kulliyatul khamsah, tamam? Jadi bentuk cacat berpikir kita ketika kita memasukkan sesuatu yang bukan bagian dari sesuatu tersebut. Contoh, bid'ah. Harusnya kalau kita berpikir secara mantikiyah, apa yang harus kita lakukan? Kita tahu nggak bid'ah itu apa? Bisa nggak kalian mengatakan zikir berjamaah bid'ah, tapi bid'ah belum tahu? Haram hukumnya. Nggak boleh kita mengatakan zikir berjamaah itu bid'ah, kalau bid'ah saja nggak tahu. Apalagi kalau kita bisa menghukumi sesuatu dengan bid'ah dan kita nggak tahu ta'rifnya, itu cacat kali berpikir kita. Sehingga apa yang harus kita lakukan dulu? Ta'rifkan. Agar apa gunanya kita ta'rifkan bid'ah? Agar sesuatu yang harusnya masuk kepada bid'ah, masuk kepada bid'ah. Yang nggak masuk kepada bid'ah, nggak masuk kepada bid'ah. Itu guna dari ta'rif. Dan kebanyakan di zaman sekarang, orang tidak mentarifkan sesuatu, tapi langsung menyandingkannya dengan yang lain, lalu menyatukannya. Itu bentuk cacat berpikir. Harusnya kalau kita ingin menyandingkan sesuatu, misalnya zikru jama'atin. Zikru jamaah. Harusnya kalau kita ingin menyandingkan bid'ah dan zikru jamaah, apa yang harus kita lakukan dulu secara mantiknya? Kita ta'rifkan dulu bid'ah itu apa, zikru jamaah itu apa. Apakah benar mantik ini bagian zikir jamaah di bagian dari bid'ah, atau malah kita nafikan nanti? Zikir jamaah laisa bid'ah. Tetap ada hukum, tapi kita menghukumi tidak adanya hubungan antara mereka berdua. Kapan bisa kita mengatakan ada hubungan atau tidak ada hubungan? Setelah mentarif. Penting nggak tarif itu? Dan cara mentarifkan dibahas dalam ilmu agar apa kita mentarifkan? Agar sesuatu hal yang tidak masuk kepada mu'arraf itu sesuatu yang kita tarifkan, tidak menjadi bagian dia. Ini namanya nanti mu'arraf. Apa guna kita mentarifkan? Agar sesuatu yang bukan bagian mu'arraf tidak menjadi bagian mu'arraf. Agar sesuatu yang bagian dari mu'arraf menjadi bagian mu'arraf. Kita tarifkan. Bid'ah itu apa? Apa itu bid'ah? Apa? Man ahdasa fi amrina hadza fahuwa raddun gitu kan. Kata hadis Nabi ini bilang gitu. Kayak gitu juga. Bid'ah adalah amrun mustahdasa. Bid'ah itu amrun atau amrun hadis, sesuatu hal yang baru. Sesuatu hal yang baru. Bagi ulama yang mengatakan ada bid'ah itu kesana sama amrun hadis. Oke. Apakah semua amrun hadis itu bid'ah? Oke, kita katakan iya. Apakah zikir jamaah itu bid'ah? Iya. Misalnya nggak ada zaman Nabi, nggak ada zaman Nabi, nggak ada zaman sahabat, kan itu tak ada bid'ah bagi mereka kan? Malam yaf'alhun Nabi, malam yaf'alhun sahabah, malam yaf'alhun
tabi'un. Yang nggak dilakukan oleh sahabat tabi'in disebut dengan bid'ah. Oke, kalau seandainya memang bid'ah, apa yang harus kita lakukan? Apakah benar kullu bid'atin dhalalah? Apakah dhalalah ini pantas kita sandingkan kepada kullu bid'ah? Belum tentu. Karena bid'ah kita bagi nanti dengan bid'ah dua, hasanah sama sayyi'ah. Bahkan ada ulama mengatakan zikir jamaah itu bukan bagian dari bid'ah sama sekali. Karena kullu syai'in atau kullu ibadatin tahta amrin kulliyin fahuwa syai', fahuwa jaiz. Bukan sesuatu yang bid'ah. Contoh Allah berfirman, "Wadhkurullaha dzikran katsiran." Boleh saja. Allah juga menyebutkan bukratan wa asila, zikir kepada Allah pagi hari, malam hari, ya terserah maksudnya kan. Maka boleh. Tapi kalau kita anggap itu memang bid'ah, maka bid'ahnya bukan bid'ah yang sayyi'ah. Sehingga kalau kita mengatakan kullu bid'atin dhalalah, maka langsung otomatis ke bid'ah sayyi'ah. Kenapa kullu bid'atin sayyi'ah? Gini saya sampaikan. Ini yang bilang ini siapa? Kullu bid'atin dhalalah siapa bilang? Nabi. Nabi mungkin enggak dusta? Enggak mungkin dusta. Dan sedangkan kita dalam mantik punya kaidah kulliyah mujarrad, nakidnya juz'iyah salibah. Ya kan? Apa tuh nakid? Salah satunya benar, satunya pasti salah. Kalau Nabi ngomong gini, kullu bid'atin dhalalah, secara zahir kita lihat, maka nggak mungkin ada bid'ah yang baik. Nggak mungkin ada bid'ah yang baik. Ya kan? Kan gitu cara pikir kita. Tetapi kita temukan kalamnya imam atau kalamnya Sayyidina Al-Faruq Umar bin Khattab mengatakan, ni'matu bid'ati hadhihi. Sebab bid'ah inilah dia. Nabi nyuruh kita untuk ikut kepada sahabat, kepada Khalifatul Rasyidin. Addu alaihim bin nawajiz, kata Nabi. Tapi ada kalam itu secara zahir bertentangan dengan kalamnya Rasulullah SAW. Kata para ulama, nggak mungkin bertentangan. Kedua-duanya pasti benar, sahabat dan juga Rasulullah. Maka ditafsirkan bid'ah di sini sayyi'ah. Kullu bid'atin dhalalah. Karena ada bid'ah yang itu salah satu praktek mantik dalam hadis Nabi. Bagaimana kita mengkonsep hadis-hadis Nabi, kita masukkan kaidah tanakut, kita masukkan kaidah ta'rif, kita masukkan kaidah-kaidah yang lain, sehingga pemahaman kita terhadap bid'ah langsung merujuk kepada bid'ah sayyi'ah. Karena Nabi nggak mungkin berdusta, Sayyidina Al-Faruq nggak mungkin juga berdusta. Dalam artian fil waqi' ya. Karena sahabat itu kan udul, selamat dari maksiat, tetapi bukan berarti ismah. Mahfuz iya, maksum tidak. Apa beda mahfuz sama maksum? Ada yang tahu? An-Nabi wal Rasul itu maksum. Maksum itu artinya la yufakkir anil khata', atau bahasa kitanya nggak mungkin mereka tuh mikir kesalahan. Ada uang 100 juta rupiah di depan dia, nggak ada orang yang lihat. Nabi nggak mungkin mikir, saya ambil lah. Nggak ada Nabi mikir gitu. Tapi kalau kita, mungkin nggak? Sahabat mungkin nggak? Mungkin. Tapi karena imannya yang kuat, astagfirullahaladzim. Tamam? Astagfirullahaladzim. Ada job nih. Apa jobnya? Joki ujian kabul S2. Saya baca. Dalam hati saya, lumayan nih. 500.000 saya. Contoh kan? Cuma astagfirullahaladzim, janganlah saya membuat orang tersesat nanti gitu. Kan bisa kan? Itu namanya mahfuz. Ketika niat jahat itu enggak jadi dilakukan, itu namanya Allah jaga kita dari berbuat jahat. Kalau Nabi itu memang enggak ada kemungkinan berbuat salah. Kalau manusia lain berbuat salah mungkin. Nah, kullu bid'atin dhalalah. Sehingga bisa kita mengkerucutkan bid'ah itu maksudnya bid'ah sayyi'ah, maka benar kata Nabi, dan ada juga bid'ah yang hasanah. Ala kulli hal, setelah kita tahu apa itu bid'ah, apakah bisa kita mengatakan zikir jamaah bid'ah? Boleh kalau kita artikan bid'ahnya bid'ah hasanah. Paham? Itu bentuk dari penggunaan ta'rif. Sudah saya hapus. Untuk murajaah ada video. Tapi saya upload nggak tahu ya, tergantung apa editor saya. Editor saya orang baik, dia tinggal di Bait Ghazali. Beliau menawarkan tanpa ada sepersen pun mabadi dari Al-Kuliyatul Khams. Nah, yang tadi tuh kita ingin mentarifkan kan, amrun hadisun gitu. Amrun itu termasuk kulli, sesuatu yang umum. Hadisun juga sesuatu yang umum, tetapi lebih kerucut ketimbang amrun. Maka amrun qadim keluar dari kata-kata hadis.
Sama contohnya al-insan, kita nggak tahu apa itu al-insan. Ataupun kita sudah tahu, tapi untuk mengetahui insan itu, kita menggunakan metode yang namanya ta'rif. Hayawan. Nah, hayawan disebut dengan jinsun nanti, atau bahasa sebelumnya a'am, sesuatu yang lebih umum. A'am daripada manusia, yang lebih umum daripada manusia. Apa gunanya kita mendatangkan sesuatu yang umum, yang a'am? Ulama mantik berkata dalam ta'rif mesti ada sesuatu yang menggabung atau menjamak semua afrad-afrad dari mu'arraf yang kita kenal dengan jami'. Sama? Kemudian ulama mantik juga mengkhusus mensyaratkan yang namanya akhas. Akhas bagi hayawan, agar mengeluarkan sesuatu yang bukan natik tapi masih hayawan. Mengeluarkan yang bukan natik tapi bagian dari hayawan. Sehingga mengkerucutlah manusia itu adalah hayawan yang nggak masuk afradnya bakar, nggak masuk afradnya kucing, dan nggak keluar juga afradnya manusia. Terjadi yang namanya tasawi. Ada insan, ada hayalatik. Ada hayalatik, ada sempurna ta'rifnya. Itu guna kita dalam mentarif. Kan itu guna kita membahas Qulatul Khamsah. Itu guna kita membahas apa efek ta'rifnya benar. Kalau ta'rif kita benar, penghukuman kita terhadap sesuatu benar. Contoh, saya punya kucing namanya Mueza. Mueza insan, bisa nggak? Kenapa? Karena Mueza kucing dan bukan bagian daripada Kalau saya katakan Fahmi insan boleh? Boleh, karena Fahmi bagian dari dan saya tahu insan itu apa? Hayawan, natik. Mueza bukan, dia hayawan tapi bukan maka nggak cocok disandingkan dengan Itu efek daripada ta'rif. Kita bisa membuat hukum yang benar. Paham? Saya terlalu cepat ngomong? Benar paham? Paham? Alhamdulillah. Banin? Alhamdulillah. Tamam, saya hapus. Mabadi'nya Al-Quliyatul Khamsah. Al-Quliyatul Khamsah ini bukan berarti semuanya kita gunakan. Tidak. Tamam? Tetapi kita bahas ke semua kemungkinan. Kita buktikan mana yang dipakai nanti dan mana yang tidak. Tamam? Ada memang kalau bahasanya dalam suatu kitab itu kawan-kawan, kalian akan menemukan pembahasan bidzat. Itu yang diinginkan. Ada kalanya sesuatu itu disebutkan agar kita mengetahui ini bukan dia. Tamam? Ini bukan dia. Al-Quliyatul Khamsah itu mencakup dengan al-jinsu, al-faslu, an-naw'u, al-khasatu, al-aradul amu. Nanti akan kita bahas. Karena nanti salah satu faedah kita menggunakan, kan kita katakan aradul am itu nanti, kan saya harus turun kalau kita pernah belajar, arad am itu nggak bisa digunakan dalam ta'rif. Apakah benar-benar seperti itu? Oh, belum tentu. Karena arad am jika disandingkan dengan arad am yang lain akan menjadi khasah. Maka sah digunakan dalam ta'rif. Maka cocok juga untuk dibahas. Kemudian, ma'alesh mu'isa. Tujuan kita membahas ini apa? Yang a'am yang akhas, untuk bikin ta'rif yang sempurna. Apa guna kita bahas jenis? Agar kita mendatangkan dalam ta'rif kita jenisnya. Kemudian fasalnya, pembeda di antara yang lain. Dia dengan yang lain. At-ta'rif. Kemudian babu tasdiqat. Ada pembahasan mabadinya juga. Ada maqasidnya juga. Mabadi'nya adalah al-qadaya wa ahkamuha. Artinya sebelum kita masuk kepada qiyas, kita mesti mengetahui dulu al-qadaya. Alasannya kenapa? Al-juz'u, bagian-bagian itu lebih dahulu ada ketimbang keseluruhan. Ini ada, coklat ini ada. Sebelumnya maka harus ada dulu gelas, air, bubuk coklat. Baru ini ada. Begitu juga kalau kita ingin membuat kias, yang mana kias itu gabungan dari beberapa informasi, maka harus kita bahas dulu informasi ini apa, informasi kedua apa. Itu disebut dengan qadiyah. Maka nggak mungkin kita bisa mengetahui sesuatu yang sifatnya campuran sebelum mengetahui yang namanya bagian bagi bagian. Paham? Ya ibarat kita bangun rumah, kita nggak mungkin bisa bangun rumah kecuali bagian-bagiannya sudah
Al-qadaya itu ibaratkan bagian rumah dan qiyas ibaratkan maksudnya adalah al-qiyas. Kan kemarin kita contohkan contoh dari al-qiyas adalah apa? Indonesia menang. Oke. Indonesia menang lawan Thailand hari ini futsal. 5-1 skornya. Indonesia orang Indonesia. Indonesia Sadikun atau Indonesia. Apakah orang Indonesia itu al-Indonesia muhtaramun? Hal Indonesia. Apakah kan ini pertanyaan, Indonesia itu muhtaram apa tidak? Kita ingin menetapkan Indonesia itu orang mulia atau tidak, kan gitu kan? Bagaimana cara kita bisa mengatakannya, bisa mengkiaskannya? Kita katakan al-Indonesia Dzu adabin. Orang Indonesia itu punya adab. Wa kullu dzu adabin, dan setiap yang punya adab muhtaram. Maka kita hapus yang sama. Maka natijahnya adalah al-Indonesia muhtaram. Indonesia dzu adabin itu namanya qadiyah. Wa kullu dzu adabin muhtaram juga namanya qadiyah. Digabungkan dua qadiyah, dapatlah qadiyah baru yaitu al-Indonesia muhtaram. Nah, untuk masuk ini namanya qiyas nih. Penggabungan dua maklumat ini namanya qiyas. Atau namanya berfikir. Kita khususkan, kan kemarin kita gitu. Berfikir itu ada dua. Kalau kita gabungkan maklumat yang sifatnya mufrad, tunggal, maka nama apa? Berfikir tadi disebut dengan ta'rif. Enggak, ta'rif namanya. Terus kemudian kalau kita gabungkan maklumat kita yang ada di tasdiqat atau yang berbentuk tasdiqat, itu namanya qiyas. Untuk menghasilkan tasdiqat. Makasihnya disebut dengan qiyas al-qadaya wa ahkamuha. Di ahkamnya nanti kita akan membahas at-tanaqud dan juga al-akas. Tanaqud itu atau akas, al-akas ada dua, mustawi, al-mustawi, ada an-naqid. An-naqid dibagi, kenapa nakid kita menggunakan tanaqud di sana? Kita nakidkan kita nakidkan. Ada nakid muwafiq, ada nakid mukhalif. Kemudian al-qadaya wa ahkamuha. Nanti kalau tanaqud itu mesti ikhtilaf pada tiga hal. Tanaqud itu harus ada tiga hal yang berbeda. Pertama berbeda fil kaif ikhtilafun. Fil kaifi ikhtilafun. Fil kammi bagi qadiyah mahsurah sama ikhtilafun fil. Siapa bilang fil jihad tadi? Masyaallah. Udah jauh udah ngajinya. Masyaallah. Kalau salah tolong kasih tahu saya dia. Ikhtilafun fil jihad ini pembahasan al-muwajahat. Kalau qadiyahnya qadiyah muwajahat maka mesti ikhtilafun fil jihad. Contoh nakid dari daurah. Artinya sesuatu yang pasti. Kullu insan hayawan. Kullu insan artinya kullu insan hayawan bid darurah. Pasti setiap manusia jika dia ada pasti hayawan. Kullu insan hayawan bid darurah artinya apa? Pasti setiap manusia selama dia ada di muka bumi, selama wujudnya ada, pasti dia itu hayawan. Kalau kita anggap ini benar, maka lawannya salah. Gimana cara bikin nakidnya? Kita katakan bil imkani ba'dul insani laisa hayawan. Bil imkan mungkin saja sebagian manusia bukanlah mana yang benar? Apakah benar mungkin saja sebagian manusia bukan hewan? Kalau ini salah maka yang pertama pasti benar. Itu contoh dari muwajjahat. Yang sering kita dengar muwajjahat itu takut. Memang susah sih. Tapi ya gimana lagi, harus kalian kan gaji. Dan insya Allah di kitab Tazib kita akan ngaji itu. Enggak kita tinggalkan. Sama di akas juga seperti itu. Baka usidqi wal kaifi wal jihad. Jihadnya mesti sama. Dan akas ini agak berat. Pembahasan muwajjahat di akas agak berat. Kemudian nanti dalam qiyas kita akan membahas qiyas ada iqtirani, ada istisna. Iqtirani karena ada wawul iqtiran. Ini kan ada waw nih. Ada enggak apa waw? Al-Indonesia dzu adabin. Orang Indonesia itu punya wa kullu. Itu namanya waw pengikat. Pengikat antara yang pertama dan yang kedua itu namanya wawul iqtiran.
Iktiran itu artinya pengikat. Pengikat maklumat satu dan maklumat kedua, sehingga bisa dia ditarik kesimpulan. Sehingga kalau kena mendengarkan al-Andalusi itu adabin, terus saya nggak menggunakan kata-kata awal, kullu adabin muhtaram, nggak bisa kita ambil kesimpulan. Karena nggak ada isyarat yang menjadikan dia itu terikat. Maka kita tambahkan huruf waw al-iqtiran untuk pengikat antara mukadimah sughra dan mukadimah kubra. Al-iqtirani sama istisnai. Sama. Nanti di iqtirani akan kita bahas jika qadiyahnya mukhtalatat itu qadiyah muwajahat yang masuk kepada bagian mukadimah qiyas. Sama. Sampai sini insyaallah. Dan semua ini bisa kita lakukan dalam akal. Bisa nggak kita mentakrifkan sesuatu tapi dengan akal, dalam akal saja, tanpa melafazkannya? Kok nggak bisa? Kalian berpikir sendiri. Berpikir itu nggak mesti harus kalian sampaikan kepada orang lain. Berpikir itu nggak mesti harus kita sampaikan kepada orang lain. Tapi kita bisa membayangkan apa itu manusia. Kita bisa membayangkan apa itu HP. Tanpa ngomong, bisa nggak? Bisa nggak? Atau sesuatu, ya baju lah, baju. Bisa kalian bayangin apa itu baju? Definisikan baju misalnya. Definisikan baju. Diam kalian. Kita diam, tutup mata, nggak ngomong. Tapi dalam otak kita lagi bilang pakaian yang dipakai di badan. Baju. Emang oh iya. Kalau pakaian yang dipakai di kaki, namanya celana. Bisa kita bayangkan kan? Tanpa menyebut. Tapi kalau saya ingin tahu dan saya belum tahu apa itu baju dan celana, saya butuh kepada sesuatu yang mengantarkan saya kepada hal tersebut. Saya butuh kepada hal yang bisa mengantarkan saya kepada makna dari baju tersebut. Gimana caranya? Bisa saya tulis, bisa saya lafazkan. Kira-kira persentase orang yang bisa ngomong sama yang bisa baca, mana lebih banyak? Bisa ngomong atau bisa baca? Oh enggak lah, Indonesia 36% yang baca. Indonesia 36% yang baca. Kalian yang baca itu. Kalaupun baca gitu kan. Alhamdulillah kitanya Pak baca. Udah mahasiswa disebutkan kan di pamflet alamatnya jam berapa? Ustaz jam berapa Ustaz? Baca saya bilang. Kalau saya nggak gitu. Kalau orang lain gitu. Tapi kalau saya kasih tahu. Kecuali orang yang dekat-dekat sama saya, adik-adik saya. Berapa Ustaz, di mana alamatnya? Saya share. Di mana tuh Ustaz? Baca dulu alamatnya, baru tanya saya. Oh iya Bang, kalau adik saya, tapi kalau orang lain saya nggak mau. Takutnya tersinggung. Nah, untuk menyampaikan hal tersebut bisa kita tulis. Bisa kita langsung sampaikan langsung. Persentase orang yang bisa ngomong. Orang ngomong normal ya, bukan orang bisu ya. Orang bisu nggak dihitung. Persentase orang yang bisa ngomong itu dan bisa memahami bicara itu lebih banyak ketimbang yang memahami tulis. Mana yang lebih bagus? Kita sampaikan makna itu lewat tulisan atau lewat lisan langsung? Bisa. Sehingga ulama memilih yang mengantarkan makna itu, pengantar makna, pentausil makna, tukang tausil makna adalah lafaz. Bukan tulisan, karena tulisan bukan lafaz. Karena lafaz itu mesti sabutun, suara yang bercampur dengan huruf hijaiyah yang keluar dari makharijul huruf. Tulisan tidak, karena nggak semua orang bisa baca. Tapi semua orang bisa mendengarkan dan bisa memahami bahasa yang dia kuasai. Harus saya bilang bahasa yang dia tahu, bahasa yang dia tahu. Sehingga nanti sebagian mutaakhirin menambahkan pembahasan di tasawuf itu pembahasan muqaddimah yang mana isinya adalah mabahisul al-alfaz. Dia bagi muqaddimah itu dua. Ada muqaddimah syuru' namanya, hal yang mesti kita ketahui sebelum masuk kepada ilmu, yaitu disebut dengan mabadi asyraf kemarin. Ada juga muqaddimatul fan atau muqaddimatul ilm atau muqaddimah yang kita gunakan untuk masuk kepada bab mantiq, yaitu mabahisul alfaz dan lain-lain. Dan salah satu guna kita membahas mabahisul alfaz juga nanti agar lafaz-lafaz yang kita sebutkan ini kalau bisa dijauhkan dari ta'rif, dijauhkan daripada kias. Contoh, mentarifkan sesuatu dengan lafaz yang mutaradif. Ini nggak boleh. Dalam ta'rif ada lafaz mutaradif. Dalam kias kita tidak boleh menentukan lafaz mustarak. Kaidahnya gitu. Asalnya nggak boleh menentukan kaidah mustarak. Maka kita bahas kan nanti pembahasan lafaz mustarak dan lain hal gitu kan. Karena pada dasarnya nggak boleh kita datangkan. Boleh kita datangkan jika kaidahnya ada.
Karinahnya mesti mani'ah dan mu'ayyinah atau mu'ayyanah. Tamam? Sehingga kita bahas satu-satu. Alhamdulillah. Tolong hapus terus. Bismillah. Ya. Kalau bisa kita hari ini selesai pembahasan ta'rif. Ini namanya tamhid sebelum masuk kepada matan tahzib itu sendiri. Kira-kira ini susah nggak? Insya Allah tidak. Kalau kawan-kawan baca dengar. Saya punya makna. Saya punya makna. Saya tulis. Yang di ujung bisa baca? Beb, ahlan Beb. Yang di ujung bisa baca? Yang dekatnya belum tentu bisa baca kan? Ya, misalnya saya bilang makhluk mitologi Jepang berbentuk rubah, berekor 9, berwarna kuning, bisa bicara layaknya manusia. Itu saya bilang, itu makna yang ada di otak saya. Itu saya bahasakan kepada kalian. Imma saya lafazkan sekarang, terus saya tuliskan. Coba kalian baca dulu. Enggak semuanya bisa baca. Tapi kalau saya sebutkan makhluk, langsung intibah sami'nya. Mitologi Jepang seperti apa? Rubah, berbentuk rubah, berekor 9, warna kuning, bisa berbicara layaknya manusia. Itu namanya QB gitu. Itu namanya QB. Sampai enggak makna yang di otak saya tadi kepada kawan-kawan? Bisa dengan tulisan, bisa dengan mana yang lebih bagus? Lisan. Sehingga ulama itu mengkhususkan pembahasan lisan. Oke, kita ambil. Oke, kita anggap pembahasan lisan itu yang kita pakai. Kemudian, mana yang lebih mudah? Saya menyampaikan sesuatu sesuai makna mutabakahnya atau makna lazimnya. Maksudnya gimana? Makna mutabakah itu gini. Kalau kalian buka kamus, maka dapat maknanya langsung. Kalau makna lazim, belum tentu dapat maknanya langsung. Contoh, manusia itu apa? Manusia di kamus artinya hayawan natik. Hayawan natik namanya makna mutabakah. Apa tuh makna mutabakah? Makna yang sejak dahulu diwada atau lafaz itu diwada untuk makna tersebut oleh ahli lughah. Diwada artinya dikhususkan atau dijadikan lafaz tersebut perantara menyampaikan makna tersebut. Itu namanya lafaz maudhu', lafaz mutabakah, sesuai yang diwada dengan yang dipahami atau yang diketahui. Mana lebih mudah? Fahmi Siddiq Effendi misalnya. Makna mutabakah saya, laki-laki berumur masih muda ya. Ya, saya sebut umur saya tapi nanti kok masih muda, saya nggak mau belajar lah. Ya kan orang gengsi belajar sama yang muda. Ya kan? Atau gengsi dan menaikkan faedah dari yang muda. Apa salahnya? Tamam? Ilmu itu tidak mengikut kepada yang muda, kepada tuh. Walaupun saya nggak ada ilmu saudaranya. Cuman saya itu pribadi saya sama adik di kelas saya kalau dia alim saya belajar. Saya belajar. Ya memang dia alim kok. Dia senior dari saya ketimbang ilmu, ya nggak masalah. Tamam? Tapi kalau adik kelas saya sombong aja saya gini juga. Ya nggak boleh sombong juga lah. Tamam? Terus umur saya, sifat asli saya nih. Kalau kalian sebagai polisi, terus ada wanted misalnya. Wanted, disuruh cari orang. Dikasih dua pilihan. Dikasih ciri-ciri dari lazimnya atau dikasih makna mutabakahnya dia. Apa makna yang memang dia itu sendiri. Misalnya saya bilang, laki-laki tingginya 180 cm. Tidak tumbuh rambut lagi. Hidungnya pesek. Pipinya ada apa? Pipinya ada ini apa namanya? Ada bekas pisau. Terus kemudian tangannya, bahu kanannya lebih besar daripada bahu kiri. Terus kakinya besar. Ya kan? Suaranya kuat. Itu mutabakahnya itu. Maknanya memang diri dia. Ya kan? Terus saya carilah orang yang maksudnya dia itu, tapi saya kasih makna lazimnya. Carilah orang
Kalau dia ada, dia itu ketawanya dia itu seperti hantu. Mana lebih mudah nyarinya? Lazimnya ketawa seperti hantu atau sifat-sifat tertentu tadi? Itu mutabakah. Maka dalam penggunaan ta'rif jauhkan yang lazim. Asalnya gitu. Jauhkan yang lazim. Tapi ulama mantik membolehkan lazim dengan syarat akal, diterima oleh akal. Yang membuat dia terikat adalah akal. Itu namanya. Lazimnya ditandatangani oleh akal, sah diterima. Kalau nggak ditangani oleh akal nggak diterima. Tapi asalnya jangan dipakai. Pakailah mutabakah dalam memahami maupun memahamkan. Dalam memahami maupun kalian memahami kata-kata apa ciri-ciri orang tersebut, ambil mutabakahnya. Memahamkan, ambil mutabakahnya juga. Jangan lazimnya. Coba kalian bayangkan saya guru mantik tapi ngajarin dengan lazimnya mantik. Susah. Saya pun susah, apalagi kalian mendengarkan. Saya pun menyampaikannya susah. Maka menyampaikannya dengan makna mutabakah. Saya ngaji mantik, tapi saya bahas ilmu mantik membuat kita tidak mudah berkata-kata kasar kepada orang lain. Ini tasawuf mantik kita orang. Itu kan lazim daripada membahas ilmu Apa lazimnya? Mantik itu menjaga pikiran kita dari kesalahan. Ketika pikiran kita lepas dari kesalahan, emosi kita mudah terkontrol sehingga kita tidak berkata-kata bisa kan? Tapi bukan itu tujuan kita ngaji mantik. Kita lagi bahas tasawuf tasdik. Lazim itu biar orang yang mendapatkannya dalam kehidupannya sendiri. Benar ya kata Fahmi, saya kalau memperhatikan mantik saya tidak mudah menghukumi orang lain. Saya tidak mudah tersinggung. Makna mutabakah kawan kalian, misalnya mutabakah nih, kawan kalian bilang, kamu nggak diajaknya, ya sudah nggak diajak. Jangan pikir dia nggak suka ya sama aku, dia benci ya sama aku. Apa salah aku? Itu lazim dari semuanya. Kalau kalian bayangin lazimnya capek lah. Misalnya kalian pergi atau kalian di rumah saya, tiba-tiba kawan kalian ke mat'am makan. Ya sudah, apa yang harus kalian pahami? Dia pergi mat'am ke mat'am. Dia pergi makan ke mat'am. Ya sudah, apa salahnya memahami itu? Malah kebanyakan kita memahami, dia kayaknya nggak senang sama aku deh. Kayaknya dia tuh menyisihkan aku deh. Itu kan makna-makna lazim dan itu nggak pasti. Jangan pahami sesuatu yang nggak pasti. Tamam itu, dan itu bukan rabitnya, pengikatnya bukan akal juga. Itu faedah mantik. Oh ingat ya, ya benar kata Sahami gini. Itu terserah kalian memahami lazimnya. Terserah kita memahami lazimnya gimana. Tapi inti mutabakahnya gitu. Mutabakah itu memahami sesuai makna, ada selesai. Sesuai yang diwadak untuk dia. Paham kawan-kawan? Sehingga kita sudah tahu nih, penyampaian yang baik adalah lafaz. Kemudian lafaznya kita pilih yang mutabakah, yang sesuai dengan makna kamus gitu ya. Dan menjauhkan yang lazim. Tapi lazim juga dianggap oleh ulama mantik selama lazim itu disepakati oleh akal. Karena akal bagaimanapun sebenarnya bisa mesepakati hal yang sama. Ada sesuatu itu yang masuk akal tapi nggak diterima orang lain. Seperti kewalian-walinya para wali. Ya kan? Sebenarnya masuk akal itu bisa dibayangkan oleh akal. Tetapi ada orang yang nggak menerimanya itu karena efek-efek bukan akal yang salah, tapi sifat sombongnya. Dia mau diakui juga jadi orang soleh, tapi nggak wali kan? Karena beberapa ulama kita menaskan nggak mungkin wali itu lahir dari orang-orang yang Wahabi. Yang Mujassimah itu nggak mungkin jadi wali. Nggak mungkin jadi wali. Nggak mungkin jadi wali. Yang bahkan dinaskan yang akan menjadi wali itu Asy'ariyah. Orang-orang yang syarat jadi wali itu Asy'ariyah, harus Asy'ari atau Maturidi atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harus seperti itu, baru jadi wali. Kalau soleh aja oke, tapi kalau wali enggak. Rajin ibadah aja oke, tapi wali enggak. Karena wali itu beda makamnya. Sikap ahlu ibadah dengan wali Allah, memandang orang ahli maksiat itu beda. Ahlu ibadah akan menghina. Dia ini enggak salat, tinggal salat terus bla bla. Tapi kalau ahlullah, ta'al tusalli ma'i. Yalla salli ma'i. Ayo salat sama saya. Ayo zakat sama saya. Ayo saya bantu cara zakatnya. Ayo saya ajarin. Coba kalau orang yang rajin belajar tapi nggak ngerti caranya, bodoh dia tuh. Kamu nggak paham-paham, belajar makanya. Enggak, itu levelnya rendah. Tapi Ghaus datang dari kamar kawannya, lihat kawannya lagi victory misalnya, atau misalnya turut gitu kan, datang se-Ghaus ini. Ayo kawan, berapa menit lagi gamenya? 5 menit lagi. Oh ya dah, 5 menit lagi selesaikan. Ini ada buku bagus nih kita bahas sama-sama. Mana lebih bagus? Tujuannya
Sama, ingin mengajak orang belajar. Satu lagi dengan menghina, satu lagi dengan ajakan. Azhar ngajarin kita yang nomor 2. Ngajak orang. Bahkan Syekh Mutawalle Syari pernah memarahi orang yang menghina kawannya salat, menghina kawannya nggak salat. Harusnya kamu yang salah. Kamu tahu salat itu harusnya bagaimana, kamu nggak ngajak dia, malah menghina dia. Tamam? Gitu. Pergi raus nih ke kafe misalnya kan, ada orang sama ceweknya. Udah selesai. Ayo ke KUA, saya nikahkan katanya. Nah, itu bagus tuh. Itu Bang. Bagus. Makanya saya pengen jadi orang kaya raya besar, kaya. Dan semua mahasiswa yang mau nikah saya bayarkan. Amin. Amin. Nggak ada orang tuh mau maksiat. Pada hakikatnya nggak ada orang tuh mau maksiat, ya kan? Cuman karena beberapa kekurangan hal-hal tersebut terjadilah maksiat itu, ya kan? Coba kalau seandainya dia punya kecukupan uang, didukung oleh orang tua, didukung oleh masyarakat untuk nikah muda, pasti nikah muda. Kita doakan orang-orang yang mau nikah dilancarkan oleh Allah nikahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya pulang insyaallah lebaran ini. Ya Rabb, saya harus kaya dulu. Laki-laki harus kaya. Tamam. Pembahasan tadi, ta'arif itu bisa terjadi di akal, qiyas terjadi di akal, maka butuh kepada pembahasan lafaz. Mabahisul al-alfaz. Di mabahisul alfaz ini apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama ad-dalalah. Kemudian nisbatul al-alfaz. Ad-dalalah, apa itu dalalah? Kaunus syai'i yalzamu minal ilmi bihi al-ilmu bi syai'in akhar, atau ta'rif lain, fahmu amrin min amrin. Apa itu dalalah? Kaunus syai'i, keadaan sesuatu, yalzamu minal ilmi bihi al-ilmu bi syai'in akhar. Keadaan sesuatu, bagaimana keadaannya? Ketika kita tahu sesuatu itu, kita tahu sesuatu yang lain. Keadaan yang menggambarkan kita tahu sesuatu hal, maka melazimi kita tahu hal yang lain. Itu namanya dalalah. Yalzamu minal ilmi bihi al-ilmu bi syai'in yalzamu minal ilmi ay biddal al-ilmu bi syai'in akhar. Kita bisa mengetahui ilmu yang lain. Tahu kita dal, maka kita tahu madlul. Ini al-ilmu di sini adalah ad-dal. Di sini madlul. Apa itu dal? Yang ditunjuk, penunjuk. Kalau madlul yang ditunjuk. Fahmi. Mana dalnya, mana madlulnya? Fahmi dal. Madlulnya mana? Orangnya ini. Sahah Imam Sahah Akademi Thayyibah. Itu adalah dal. Alamat itu dal namanya. Madlulnya mana? Ya ini. Ya kan? Kemudian kalau di sini fahmu amrin min amrin, amrun di sini maksudnya adalah madlul. Memahami madlul dari petunjuk. Fahmu madlulin min dalin. Contoh. Kok kurang minum saya? Antum minum ya? Kalau saya memahami antum minum air saya, itu juga bisa nggak? Antum minum, bisa saja. Tapi sifatnya nggak pasti. Dia memang berkurang, terus kita katakan sebab kurangnya air ini adalah diminum orang lah, atau diminum raus misalnya. Diminum raus, mungkin bisa jadi sebab air ini habis, tapi pasti nggak? Nggak pasti. Apa yang membuat air ini berkurang secara pasti? Nggak mesti diminum. Nggak mesti diambil, dikurangi. Yang namanya kurang pasti dikurang, yang namanya tambah pasti dikurangi. Gimana pun caranya terserah, pokoknya dikurangi. Saya melihat air ini kurang, saya memahami pasti ada yang mengurangi. Ini namanya apa? Enggak lah. Ini namanya apa? Dal, petunjuk. Karena saya melihat petunjuk airnya berkurang, yang saya pahami apa? Pasti ada yang mengurangi, itu namanya madlul. Oke. Lah kok ada? Nampak ini? Kok ada ini? Dalam ini apa namanya? Mat yang kalian pahami? Ada yang membawa, boleh. Apa lagi? Ada yang membuat, boleh. Terus? Ada yang memberi, boleh. Apa lagi yang pasti, yang sifatnya pasti? Ini itu juga boleh maknanya, tapi cari yang pasti.
Didatangkan, oke, boleh. Terus apa lagi? Ada yang mengadakan. Ada yang mengada. Kalian ada nggak di sini? Kita ada nggak di sini? Siapa yang mengadakan kita? Aku nggak ada. Kita ada kan di sini? Ada kita. Ada kita di sini. Siapa yang mengadakan kita? Apa? Orang tua kita. Orang tua kita siapa yang mengadakan? Sampai nanti kepada Nabi Adam. Nabi Adam siapa yang mengadakan? Pencipta. Pencipta. Dan pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pencipta Allah Subhanahu wa taala? Saya pernah jelaskan juga di beberapa tempat. Kalau kita menggunakan akal, yang pertama, setiap yang ada pasti ada yang mengada. Maka alam ini kita mentok-mentok sampai mengatakan ada yang mengadakan kita. Tapi belum bisa kita mengatakan Allah mengadakan kita. Gimana caranya kita bisa mengatakan Allah mengadakan kita? Mudah saja. Dalam ilmu adabil bahs wal munazarah, ini punya saya. Maka ini semenjak saya bilang ini punya saya pasti menjadi punya saya. Gimana cara kalian menjadikan ini punya kalian? Oh enggak, bukan masalah kasih-kasih sekarang. Ini saya mengaku ini punya saya. Gimana cara kalian membantahnya? Dengan datangkan dalil yang lebih kuat dengan dalil saya. Itu punya saya juga, itu belum dalil, itu belum cukup. Betapa banyak orang yang mengaku Tuhan tapi enggak mendatangkan bahkan didatangkan dalilnya, tapi dalil yang Allah punya lebih kuat. Amutu wa ahya kata Fir'aun. Diambilnya dua orang, dibunuhnya satu. Hayyun wa mayyit katanya kan. Kalau gitu saya juga bisa, saya bilang kan. Kan gitu kata Fir'aun, amutu wa ahya. Kenapa ana rabbukumul a'la amutu wa ahya kata Fir'aun? Datangkan dua orang budak. Satu hidup, satu mati kata. Kata siapa? Kata Fir'aun. Itu dalil dia bahwa dia sebagai Tuhan. Tapi dibantah oleh Allah SWT. Allah Tuhan yang bisa menghidupkan sesuatu yang mati. Apa? Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ud'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa wa'lam anna Allah 'azizun hakim. Kepalanya dipegang oleh Nabi Ibrahim. Badannya dipisah di masing-masing gunung. Dipisah-pisah. Terus kemudian tsumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Panggil datang dia. Padahal terpisah memang itu yang datang. Itu kekuatan Allah Subhanahu dan enggak ada yang bisa bantah itu. Maka ketika ada mendakwakan dia Tuhan, enggak ada yang membantahnya, maka dia itu adalah siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil. Sekarang kita percaya bahwasanya Allah itu Tuhan kita kan? Alhamdulillah. Ini pembahasan adalah maka alam ini menunjukkan bahwasanya ada apa? Ada pencipta. Maulana hadza atau Habib ketika melihat orang yang gini aja kita langsung gini dah. Langsung ketakutan dia. Itu adalah tanda. Itu adalah dal. Belum memahami orang ini punya trauma. Maka harus saya obati gitu. Suruh baca salat tiap hari. Misalnya nama antum siapa sih? Ya. Alif. Ali, apa Alif? Ali. Ali ini melihat ada luka di kaki kawannya. Terus dia tanya, "Ini luka ya?" Kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Pasti dia tanya, apa sebabnya gitu ya? Apa sebab? Tapi ada kan manusia kayak gitu? Ini minum ya katanya? Ya minum. Apa faedahnya gitu ya? Tapi beliau pasti nanya, ini kok luka ya gitu? Ini kok luka? Dicarinya sebabnya. Terus dia mengatakan, nampak dia kawannya kesakitan. Yang mana kesakitan itu adalah makna yang dia tangkap. Terus petunjuknya apa? Adanya kaki, luka. Tamam? Misalnya saya senyum-senyum sendiri. Senyum-senyum saya datang. Itu kan makna yang kalian atau petunjuk yang kalian senyum-senyum saya adalah petunjuk. Petunjuk terhadap apa? Nah, berarti saya senang. Paham kan kawan? Pasti saya senang. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dalalah. Kemudian kita bagi yang namanya dal. Ini kan dal nih, dua-duanya nih. Dal. Itu dua. Ada bentuknya lafaz. Ada ghairu
lafaz. Kemudian ad-dal yang berbentuk lafaz, tentu tugasnya apa? Menyampaikan kepada al-madlul. Al-madlul. Al-madlul kita rubah sekarang menjadi dengan makna. Lebih spesifik artinya makna. Lafaz menunjukkan kepada makna, ada 3 wasilah yang mengatakan maknanya seperti itu. Kita dapat ada petunjuk, terus kita punya makna. Siapa yang membantu kita kepada makna? Ada 3 hal yang membantu kita kepada apa saja? Yang pertama adalah akal. Lafaz kepada makna ada 3 wasilah yang menunjukkannya. Akal, tabiat, sama wada'. Maksudnya gimana? Contoh, kan tadi tuh air ini air kan? Tadi kita mengatakan apa? Ada yang membuatnya, ada yang mengantarkannya, ada yang meminumnya, ada yang mengacaunya, dan lain hal. Ada yang mengadakan. Mana sifatnya yang pasti? Ada yang mengadakan atau ada yang mengantarkan? Ada yang mengantarkan apa pasti? Makna ada yang mengadakan itu pasti ketimbang ada yang mengantarkan. Bisa saja nggak diantarkan, bisa jadi saya ambil sendiri, ya kan? Itu makna-makna yang kita fahami. Tapi kata si Gauss, biasanya kalau di meja belajar itu biasanya diantar. Maka yang membuat makna diantarkan itu kebiasaan atau akal? Kebiasaan. Maka dengan satu petunjuk ada beberapa makna yang kita bisa fahami, tergantung wasilah kita mengambil makna tersebut. Ada kalanya akal, maka pasti sifatnya. Ada kalanya tabiat itu ya biasanya gitu. Biasa. Ada juga wada' itu memang sudah dikhususkan untuk itu. Contoh wada'. Lampu merah misalnya. Lampu merah. Apa yang kalian pahami dari lampu merah? Berhenti. Karena secara wada'nya lampu merah telah diwada' untuk berhenti. Atau lafaz fahmi Siddiq Effendi, itu telah diwada' oleh orang tua saya untuk apa? Untuk saya. Maka ketika kalian mendengar lafaz fahmi Siddiq Effendi dan kalian tahu wada' fahmi Siddiq Effendi itu untuk apa, maka kalian bisa membayangkan makna ini langsung. Makna saya ini langsung terbayang sama kawan-kawan. Itu namanya wada'. Wada' itu ja'lu syai' bi syai', itu artinya memang diwada' untuk itu, dibuatkan untuk itu. Begitu juga dengan ghairul lafaz. Ghairul lafaz sampai kepada makna itu juga ada 3 hal yang mempengaruhi makna. Kalau saya membahasakan 3 hal ini dengan hal-hal yang mempengaruhi makna yang kita fahami dari petunjuk. Ada akal, ada taba', ada wada'. Contoh, lafaz menunjukkan kepada makna, tapi makna yang kita dapatkan itu dipengaruhi oleh akal. Contohnya, lafaznya adalah lafaz rajulun lafzu Umar. Lafaz Umar misalnya. Lafaznya lafaz Umar. Yang mana lafaz Umar ini kita mendengarkannya dari luar dinding. Agar benar-benar akal yang memahami. Kita nggak lihat apa-apa, kita nggak bisa lihat apa-apa, cuman kita dengar saja. Kita dengar ada orang yang ngomong sehingga kita mengatakan makna yang kita fahami ada yang ngomong. Kita mendengarkan lafaz di luar terus kita bilang pasti ada yang melafazkan. Ada yang melafazkan. Ya, ibarat kata kita di rumah. Ada sholah, ada kamar, kita lagi di kamar nih. Terus di kamar biasanya terjadi di banat nih. Di kamar dia mendengar orang manggil halo katanya. Dari kamar dia. Halo, ya kan? Mungkin ada 2 makna yang dia pahami atau 3 lah. Itu kan lafaz halo itu lafaz enggak? Lafaz sautun mustamilun ala ba'dil huruf. Halo adalah lafaz. Kemudian ada kemungkinan 3 yang dia pahami. Yang pertama, jika halo diwada' untuk makna tertentu,
maka dia bisa memahami makna tertentu tadi. Tapi dia memahami makna tertentu tadi melalui proses kesepakatan. Contoh, saya punya kode misalnya, atau bandar-bandar punya kode. Halo artinya ada makanan. Kan sah-sah saja kan? Halo artinya ada makanan, bisa saja anak rumah itu bikin kode halo ada makanan. Kalau telah disepakati itu. Kalau belum disepakati, ada dua kemungkinan. Halo biasanya orang manggil, atau si fulan datang, si fulan ada. Atau makna yang pastinya ada yang mengucapkannya. Ada yang mengucapkannya. Ada tiga makna tadi. Ada yang mengucapkan si fulan ini datang, itu suaranya si fulan misalnya. Atau bermakna makan datang jika disepakati. Dari lafaz satu saja, dari lafaz hello. Jika yang pasti itu dipengaruhi oleh akal. Kenapa saya bahasakan kita nggak lihat orangnya? Karena memang pengen akal, benar-benar akal yang memahaminya. Butuh kepada akal saja. Terus kemudian tabiat. Biasanya, tabiat itu apa artinya? Biasanya. Dan mungkin berbeda. Tengah malam kalian mendengar kata-kata halo, halo gitu. Kan nggak mesti manusia. Nggak mesti manusia. Cerita kawan saya, malam-malam dia bangun, terus bunyi di dapur. Dia ngiranya saya masak mie. Dia lihat ke dapur nggak ada orang, langsung kabur dia. Ya kan? Itu cerita fiksi saja. Cerita fiksi saja, nggak ada hantu. Nggak ada hantu. Yang ada tuh ketakutan kita saja terus tergambar jadi ketakutan. Jadi jangan pernah takut. Saya lebih takut dengan masa depan ketimbang hantu. Tapi untung agama saya mengajarkan jangan pernah takut kepada sesuatu yang tidak pasti. Takutlah kepada yang sudah pasti, yaitu Allah SWT. Sah kan? Sah. Jangan pernah takut kepada yang nggak pasti. Itu lafaz. Contohnya lafaz hello tadi. Hello, lafaz, petunjuk tuh. Makna yang kita fahami dipengaruhi oleh akal, artinya ada yang mengucapkan. Makna yang kita dapatkan dari lafaz hello yang dipengaruhi oleh tabiat adalah ada orang yang datang. Ya kan? Ada orang yang ada. Atau suara si fulan misalnya, suara si fulan. Makna yang kita dapatkan dari lafaz hello melalui kesepakatan yang artinya adalah ada makanan. Faham kawan? Begitu juga dengan ghairul lafaz. Ghairul lafaz contohnya nih. Ada makna yang kita dapatkan dari yang bukan lafaz. Ini bukan lafaz kan? Ini bukan lafaz. Apa makna yang pastinya? Ada yang membuat itu ada. Ada yang membuat itu itu pasti kan? Terus kemudian makna tabiatnya. Oh, orang lagi benerin kayu. Itu pasti nggak? Tapi biasanya kalau gini, orang lagi malu apa namanya? Memaku, ya kan? Atau wadaknya, kalau kalian ikut sekolah intelijen, itu salah satu dasarnya katanya gitu ya. Katanya mempelajari kode Morse. Itu film udah kaca ada satu kan? Ya kan? Paham kawan? Tamam. Itu suaranya film. Kemudian atau aung singa gitu kan, dan lain hal. Kemudian itu kan lafaz, atau kalau buat kode Morse itu dia punya kode sendiri. Misalnya kalau C itu saya nggak tahu secaranya. Bisa kalian cari di YouTube sendiri gitu kan. Tamam. Ghairul lafaz makna kepada wada'. Contohnya ya kalau bukan lafaz yang biasa dicontohkan itu isyaratul murur, lampu atau ini nih. Yang semua ada di HP ini lafaz apa bukan lafaz? Bukan lafaz, dan sudah diwada oleh yang punya HP untuk itu. Contoh, sudut kanan atas HP saya yang paling atas nih. Ada warna titik merah nggak? Atau hijau? Hijau atau merah? Hijau ya. Itu hijau itu berarti mic-nya hidup. Itu karena diwada, hijau itu tanda untuk mic saya memahaminya untuk itu. Apa lagi? Ya, yang semua ada di HP ini itu semuanya sudah diwada untuk mana tertentu. Kegunaan sudah diwada untuk tertentu. Paham kawan-kawan? Alhamdulillah, dal sudah selesai kita bahas dalah lafziyah yang akan kita pakai dalam menyampaikan makna di mantik mana kira-kira? Kita sudah sepakat tadi lafaz. Kemudian lafaz yang mana?
Wada'. Kenapa bukan lafaz yang dipahami oleh akal? Pasti, ya pasti. Itu kelebihannya. Kelebihannya pas. Tapi gimana? Apakah semua orang yang punya kecerdasan memahami itu langsung? Enggak. Karena tabiat manusia akan memahami makna tabiat, bukan makna akal. Paham kawan-kawan? Sehingga akal itu karena pasti, tapi enggak semua akal sama ditinggalkan. Tabiat itu mudah, tapi enggak semuanya bisa. Tapi enggak selalu seperti itu. Sehingga ditinggal. Wada' dipilih. Kenapa wada' dipilih? Orang tahu saja makna wada'nya, pasti tahu. Indonesia, bahasa Indonesia. Di mana lihat makna wada'nya? KBBI. Bahasa Arab di mana lihat wada'nya? Kamus. Sepakat kita ya. Kalau ada lafaz yang enggak diketahui, di mana lihatnya? Di kamus. Bukan tanya ke ustadz-ustadznya. Ustadz artinya apa ini? Nggak bisa. Paham? 2 halaman, 3 halaman, 5 halaman. Itu bukan mahasiswa itu. Memang asik sih diterjemahin itu. Tetapi itu bikin kita malas. Dan kebanyakan kita tuh kena penyakit di zaman sekarang tuh penyakit yang namanya gengsi. Gengsi nggak tahu, gengsi nggak paham, gengsi ini, sehingga dia mempertahankan dirinya seperti itu. Tapi nggak ada gunanya dipuji-puji orang. Tapi kita nggak punya. Kita nggak ada gunanya dipuji pintar, tapi kita nggak pintar. Mending saya dibilang bodoh, karena memang saya bodoh. Mending saya dibilang biasa saja, karena memang saya biasa saja. Mending saya dibilang miskin, minggir lo miskin, kata si Spin. Ya, mending dibilang gitu, karena memang kita ketimbang dibilang-bilang kaya, sehingga saking menjaga sifat dipanggil-panggil kaya itu, kita traktir kawan-kawan kita dengan ya ngutang tapi nggak bayar misalnya. Kan bahaya. Sampai kita kredit iPhone 16 Pro Max. Kelihatan kayak pakai baju Chanel, semuanya bagus. Dompet nggak ada. WiFi minta ke orang, hotspot dong kok gitu ya. Kan saya sering ngejek teman-teman saya tuh, kalau HP-nya iPhone yang mahal-mahal tuh, minta hotspot. Ya, HP saya nggak bisa, paket antum lebih mahal ketimbang HP saya bilang. Oh nggak, saya nggak pelit gitu, cuma canda saja ya. Canda saja. Ya kan, HP iPhone itu dal apa matlul? Dal. Apa mana yang kalian pahami? Orang kaya. Orang kaya. HP mah mahal, nggak tahu aja dia tuh habis ngambil di Uber, jatuh HP-nya kan. Wallahu a'lam. Di zaman sekarang banyak hal tersebut ada, dan semoga kita Allah akan senantiasa, amin amin ya rabbal alamin. Kita sudah sepakat memilih yang lafaz karena 3 hal. Dia pasti, lafaz tabiat, lafaz yang wada'. Dia pasti enggak? Akal juga pasti, tapi wada' juga pasti. Tapi lebih mudah wada'. Kemudian wada' itu intibat, pasti, wasuhulah. Dia itu mudah. Kemudian syumul, dia bisa membahasakan yang ada dan bisa membahasakan yang tidak ada. Itu arti syumul. Dia bisa mengungkapkan sesuatu yang ada, bisa mengungkapkan sesuatu yang tidak ada. Melihat ada nggak? Hidup ada nggak? Mati itu ada nggak? Nggak ada. Tapi maknanya bisa disampaikan. Atau sesuatu yang adami lah. Kita anggap mati ada, oke. Kita anggap dia wujudi, oke. Kalau kita lihat kepada makna yang nggak ada, tidak ada ini, bisa disampaikan dengan lafaz. Paham kawan-kawan? Itulah alasannya kita fokus dalam ilmu mantik mengambil pembahasan dilalah lafziyah wad'iyah, lafziyah wad'iyah saja. Nah, wad'iyah itu apa artinya? Diletakkan. Ada kalanya kita memahami lafaz sesuai dengan yang diwada'. Ya enggak sih? Karena kita udah fokus pada wad'iyah nih. Maka tinggalkan pembahasan akliyah, tabaiyah. Tinggalkan ghairul lafaz. Kita misalnya sudah membahas, kita fokus pada lafaz wad'iyah. Kalian dengar lafaz suatu lafaz lah, rendang misalnya. Kan? Rendang. Kemudian lafaz rendang itu kalian pahami sesuai yang diwada' oleh ahli bahasa Indonesia. Maka nama pemahaman kita disebut dengan mutabah. Artinya engkau memahami makna yang seharusnya sesuai dengan wada', yang seharusnya diwada'. Paham? Itu namanya makna mutabah. Kalau saya memahami sebagian saja, tapi masih bagian makna itu, namanya tadab. Tapi kalau kalian memahami bukan makna wada', tapi sesuatu yang punya ikatan dengan makna wada', namanya lazim. Contoh rendang.
Rendang itu makna mutabakahnya adalah makanan khas Minangkabau. Jangan ngaku yang lain ya. Yang bukan Minang jangan ngaku Malaysia, nggak boleh ngaku. Itu punya orang Minang. Ini canda sama teman saya. Rendang itu punya orang Minang. Orang Jawa pun nggak boleh ngaku punya rendang. Iya nggak sih? Iya, karena itu punya orang Minang. Kayak makanan khas Minangkabau yang terbuat dari daging pilihan, daging sapi pilihan, dibuat dengan bumbu khusus. Saya nggak mau ngasih tahu kalian bumbunya. Takutnya kalian nanti tiru gitu kan. Dimasak berjam-jam sampai dagingnya empuk berwarna hitam. Terbayang kalian kan? Dia berkuah sampai kering kuahnya itu disebut dengan rendang Minang. Itu makna mutabakahnya. Kalau saya tanya nih, atau misalnya orang nanya, rendang itu terbuat dari apa sih asalnya? Daging misalnya. Daging itu bagian dari makna mutabakah nggak? Nah, maka pemahaman dia terhadap daging atau dia menyampaikan daging itu namanya tadamun. Terus ada makna lazimnya. Ingat rendang, ingat Fahmi kata. Itu kan lazim kan? Kan ada ikatannya kan? Rendang itu dari Minang, Fahmi dari Anggaplah itu lazimnya, ya kan? Kira-kira yang lazim itu apakah semua orang mengetahuinya atau tidak? Kira-kira kalau kalian ingin mentakrifkan rendang terus kalian sebutkan Fahmi, kira-kira orang paham nggak? Nggak kan? Makanya lazim itu nggak digunakan dalam takrif kecuali lazimnya akli. Lazimnya akli. Tapi kalau mutabakah yang saya sampaikan dalam takrif, pasti orang paham. Pasti orang bisa membayangkannya. Tapi kalau lazim saya sampaikan, kan lazim dari rendang Fahmi tadi dia sepakati lah. Apa itu rendang? Fahmi. Nggak ada bayangan sama orang lain. Paham kawan-kawan? Beda kalau kalian katakan apa itu azhar. Apa itu azhar itu mutabakahnya adalah Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, terus bermazhab, kemudian Sufi. Ini makna mutabakahnya. Lazimnya apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asy'ari itu kan Asy'ari kita bilang Asy'ariyah. Asy'ariyah itu Maturidi sama Asy'ari. Soal apa nih? Oh, masih lama. Saya kira Isya. Kita maghrib belum soalnya kan? Ini berarti maghrib ya. Kemudian Asy'ari bermazhab, kemudian bertasawuf, ikut kepada Imam Junaid al-Baghdadi sama Imam al-Ghazali. Lazim dari hal tersebut apa? Masuk surga. Jadi kalau ada orang nanya, siapa tuh Azhari? Orang surga, saya bilang. Boleh seperti itu. Orang bisa memahami karena lazimnya ada. Karena tiga hal tersebut akan membuat orang pasti masuk surga. Terserahlah dia maksiat atau tidak, pasti masuk surga. Faham? Antum dari mana, Ustaz? Palembang. Oh. Saya punya kakak ipar orang Palembang. Kakak ipar saya. Itu kalau masak makanan khas sana saya sangat suka sekali. Kalian tahu apa? Empek-empek itu enak kali. Apalagi cukonya, kan cukonya itu gini makannya. Ini empek-empek digoreng. Terus gini makan, minum cukonya gini kan? Kalau kalian makan pempek masih celup, itu masih nebi. Diminum cukohnya. Sampai mana kita tadi? Hah? Iltizam setelah iltizam apa? Sebelum kita bahas lazim akli ya? Tamam. Lapar saya, ikat makanannya memang bodoh gitu jadinya. Benar kata orang yang bilang kalau kenyang bodoh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tamam. Kemudian makna-makna tadi dalam mentakrifkan kita hindari yang namanya lazim, kecuali lazim itu memang punya ikatan. Kenapa Azhari itu yang berpegang teguh kepada manhaj Azhari itu masuk surga? Ah, itu dia bahas kita tadi kan. Terserah ada maksiat atau tidak. Karena orang yang bermaksiat itu mungkin Allah ampuni. Ya kan? Allah memasukkan orang ke surga bukan karena amalan dia, memasukkan orang ke neraka bukan karena dosa dia, tapi salah satu sebab orang bermasuk surga adalah apa? Maksiat. Tapi mungkin bisa nggak Allah memasukkan orang ke surga karena dia maksiat, pernah maksiat? Bisa saja. Dan orang yang berkeyakinan bahwasanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Itu lazimnya itu. Lazim Azhari itu masuk surga. Tapi kalau orang menyekutukan Allah dengan makhluk, nah itu syirik itu, masuk neraka dia.
Bilang Allah ini seperti manusia, bla bla bla, masuk neraka. Walaupun kita doakan mereka itu bukan memasukkan hal tersebut. Karena kata guru saya, orang-orang zaman sekarang itu tidak termasuk mujassimah yang ditahzir. Karena mujassimah tahzir itu memang Allah katanya. Sebagaimana yang kau lihat sekarang. Astagfirullahaladzim. Bahaya kan? Na'udzu asyhadu an la ilaha illallah. Saya nggak mau ngasih contoh itu. Ya. Tapi kalau orang sekarang, Allah itu ala surati Adam. Walakin laisa kamitslihi syai'. Lahu yadun laisa ka'aidina. Memang salah saya sebenarnya ini. Tapi nggak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Mansya'nya itu al-jahalah. Kalau bodoh saja itu aman sebenarnya. Tapi kalau bodohnya di-share, itu bahaya. Di airdrop bodohnya kan bahaya. Tamam? Kita sepakat bahwasanya lafaz yang cocok makna atau sesuatu yang cocok dalam pembahasan ifadah memberikan faedah, dan istifadah adalah lafaz. Lafaz yang mutabakah yang paling mudah untuk menyampaikan makna. Dan ketika kita menerangkan lafaz, yang paling pasti kita terima adalah makna mutabakah. Mak lazim nggak pasti. Sehingga lazim kita tinggalkan kecuali beberapa syaratnya terpenuh. Makanya dalam pembahasan dalalah, dalalah lafziyah akliyah panjang. Karena pada dasarnya akliyah itu nggak dipakai. Yang lazim itu nggak dipakai. Dipakainya kapan? Ketika seperti ini, membain bil makna al-akhas. Fi zihni faqat atau fi zinal kharid. Kita jelaskan itu. Sedangkan pembahasan mutabakah yang sudah pasti ya, nggak dibahas panjang-panjang kan? Yang tadamun juga termasuk iya, nggak dibahas panjang-panjang kan? Tapi sudah jelas. Dalam menyampaikan makna kita pakai yang mutabakahnya. Dalam mentarifkan pakai yang mutabakahnya. Mutabakah dari insan apa? Hayawan natik. Kalau kita menerangkan kata insan, pahami juga hayawan natik, selesai. Kalau kita menyampaikan insan dengan sesuatu yang bukan makna mutabakahnya, kita katakan dhahik, dibahas sama ulama. Sah nggak dhahik ini jadi ta'rif? Atau kita katakan asyai'u dhahik. Sah nggak itu jadi ta'rif? Buat kawan-kawan yang mungkin bertanya, apa faedah kita bahas mutabakah atau tadamun iltizam, itu prakteknya. Tapi kalau kita bahas apa ta'rif man insan? Hayawanatik. Dan ketika kita menerangkan kata insan, kita memahami hayawanatik, selesai masalah. Kalau kita memahami dhahik dari insan, dari hayawan, ada malas dari insan, apakah boleh seperti itu atau tidak? Dibahas. Apa kaitan dhahik dengan insan? Apakah ada kaitannya atau bagaimana? Apakah dia itu bimakna bainul mana akhas atau bil mana a'am? Kan kita jelaskan. Tolong hapus bro. Maka kita sepakat dalalah yang kita gunakan apa? Dalalah lafziyah wad'iyah. Sudah tahu kan apa beda mutabakah, tadamun dan iltizam secara umum? Mana yang kita pakai? Mutabakah, udah pasti. Yang kita tinggalkan adalah iltizam, kecuali beberapa keadaan. Masih pada pembahasan lafaz. Ad-dalalah al-lafziyah al-wad'iyah. Berarti kalau dalalah kita mengatakan lafaz yang telah diwadha menjadi dal. Madlulnya itu mana? Macam-macam makna yang kita fahami ada tiga. Ini dalalah lafziyah al-wad'iyah. Kita tahu apa itu dalalah lafziyah al-wad'iyah. Berarti kita punya petunjuk. Petunjuknya lafaz yang telah diwadha. Maknanya apa? Ya makna-makna yang telah diwadha. Kemudian fahimal makna al-mawdu', kalau dia memahami makna yang diwadha bitamamihi secara sempurna, nama pemahamannya disebut dengan
mutawaqah. Fahima juz'ul makna, ma'lish fahima juz'al makna, dia memahami sebagian makna maudhu' namanya tadam. Fahima amran kharij, dia memahami amran kharij, atau fuhima amrun kharij boleh. Fuhima amrun kharij, dia dipahami dari sana adalah amrun kharij, sesuatu yang bukan makna maudhu', lazim lil makna, tapi tidak terpisah daripada namanya iltizam. Lazim itu artinya apa kawan-kawan? Adamul infika, tidak terpisah antara apa? Antara lazim dan makna maudhu' malzum. Lazimnya adalah amrun tulisan saya nampak? Mohon maaf tulisan saya jika saya bisa benerin tulisannya. Saya tulisannya baik-baik. Kalian pernah tes Stephen nggak? Stephen namanya. Tahu Stephen nggak? Tes kepribadian itu. Yang bayar dia tes Stephen-nya. Untuk mengetahui diri kalian itu apa, extrovert, sensing, atau sinting, atau bagaimana. Atau infikak, antara apa? Makna al-maudhu' itu disebut dengan malzum, amrun kharij, lazim. Sini ada zodiaknya yang sama dengan saya nggak? Aquarius. Zodiak sesat, nggak ada. Oke lah, jangan kita bahas. Makna maudhu' amrun kharij. Di sini ada yang lahir bulan-bulan 12. Antum 12. Siapa lagi? Antum 12, antum 12. Siapa lagi 12? Nggak ada. Nah, malzum sama ada. Lazim 3 orang aja. Malzum dan lazim. Malzumnya adalah mana mau? Lazimnya adalah amrun kharij. Kita contohkan dengan lafaz insan. Lafaz insan bahasa apa nih? Bahasa Arab. Makna mutawaqahnya apa? Hayawanatik. Kalau kita memahami hayawanatik secara sempurna, maka namanya mutabah. Kalau sebagian saja, hayawan fakat atau natik fakat namanya tadam. Atau kita memahami yang bukan hayawanatik, dia bukan hayawanatik kita pahami, tapi punya ikatan dengan hayawanatik, namanya Contohnya dhahik. Kenapa dhahik? Apa kaitannya dengan akal? Dhahik bagian dari ta'ajjub. Ta'ajjub bagian dari ta'akul. Dan ta'akul itu huwan natik. Natik itu artinya mufakir kan? Berpikir. Huwan natik. Ada nggak hubungannya ta'akul dengan dhahik? Ada. Faham? Maka yang namanya dhahik itu lahir dari ta'akul. Yang mana ta'akul itu sama dengan natik. Kita memahami dhahiknya. Faham kawan-kawan? Tamam. Itu pembahasannya. Kemudian, boleh nggak makna lazim ini? Ini kan lazim namanya nih. Kita gunakan dalam dalam mantik. Kata para ulama mantik, boleh jika dhahik dihukumi oleh akal punya ikatan dengan malzum. Dan nggak hanya itu saja. Nggak hanya itu saja, mesti ada beberapa hal lagi yang ditambahkan. Faham? Jadi kita, kalau saya menjelaskan apa itu insan dengan hayawan natik, sepakat semuanya boleh ya. Tapi kalau kita jelaskan manusia dengan dhahik, boleh nggak? Boleh nggak kira-kira? Ada pembahasannya. Apakah semua orang bisa memahami insan dengan bentuknya, hakikatnya dengan kata-kata dhahik saja atau tidak? Itu akan kita bahas. Silakan istirahat 2 menit dulu, ngambil nafas. Saya terlalu cepat nggak ngomongnya kawan-kawan? Enggak ya? Banat gimana? Paham? Alhamdulillah. Saya kira tadi banat 1 orang doang yang datang. Akhirnya bertambah lagi. Alhamdulillah. Mohon maaf videonya mungkin di-share nanti setelah editor saya bisa bikin. Sampai dia kosong baru bisa. Nggak ada gunanya. Punya rekaman banyak tapi nggak didengar. Ya kan? Oh iya, saya pengen ada absen. Tulis nama kawan-kawan yang nggak hadir beberapa kali nggak boleh datang lagi. Kenapa? Udah gratis, fasilitas bagus, dikasih video, nggak datang, males. Cari guru lain.
Wajib belajar mantik, tapi nggak mesti belajar sama saya. Kalau datang terus, kalau misalnya izin, oke, kita terima. Sama. Kadang dilema zaman sekarang itu. Orang-orang bikin daurah tuh berbayar. Kenapa berbayar? Kelebihannya orang datang terus katanya. Kenapa gratis? Nggak datang orang. Azhar bikin daurah misalnya, gratis. Awal rame banget. Pas khatam 7 orang. Pas khatam tinggal 7 orang. Ini nggak tahu nih berapa orang nanti yang bertahan. Insya Allah sampai saya di Mesir, jadwal saya selama tempat ini ada, Jumat sore itu jadwal saya. Apapun. Jadi tahzib itu kemungkinan khatamnya Ramadan sebelum bulan Januari itu sudah selesai tasawurat, atau ya Februari sudah selesai tasawurat. Terus kemudian saya pulang dulu ke Indonesia. Niat baiknya disampaikan. Kok ketawa kalian? Niat baiknya apa ya? Apa itu niat baik? Ketemu orang tua niat baik nggak? Ceramah di kampung niat baik nggak? Memenuhi undangan niat baik nggak? Niat baik, banyak afradnya. Dan insya Allah nggak ada hubungannya dengan pernikahan. Mungkin menghadiri nikah teman, iya. Tapi kalau saya nikah, wallahu alam. Nggak ada. Saya pengen bertemu sama orang tua saya, terus pengen buka bersama orang tua. 8 tahun saya di Mesir, belum pernah saya buka bersama orang tua. Makanya saya pengen buka bersama. Karena saya sudah niat kalau tamhidi saya sudah selesai, saya mau Ramadannya di Indonesia. Setelah musim haji saya di Saudi. Itu yang pengen. Ya kerja lah, laki-laki harus kaya raya. Masa kita nuntut perempuan untuk menerima kita apa adanya dan kita malas-malasan? Nggak bisa lah. Perempuannya dinafkahi oleh orang tuanya dengan baik. Masa kita kasih dia itu, kita minum airnya itu berdua ya? Atau airnya kita kasih air filter, nggak enak lah. Dek, kita minumnya air filter aja ya. Nggak bisa. Dia biasanya minum zam-zam, dikasih air filter. Air filter oke lah, masih beli ya. Air ini air keran itu. Kecuali memang perempuannya itu Masya Allah ya kan? Mau dia untuk itu, ya nggak apa-apa. Biasanya dia pakai MS Glow. Nikah sama kita kasih. Kalian tahu nggak dulu orang-orang dulu tuh kenapa wajahnya putih bersih kinclong? Satu, kalau di wajah itu menggunakan ini tepung beras. Kan air yang beras habis ditumbuk tuh, beras resmi, dibersihkan sekali, dibuang airnya. Ya kan? Cucian kedua, kan ada putih-putihnya tuh. Itu diendapkan 1 malam, nanti tinggal yang putihnya terus dibuang airnya. Itu sama dengan bedak tapi alami. Putih itu alami dari beras dan itu bikin putih. Itu salah satu cara putih ya, bikin glowing. Adapun kalau untuk tangannya hitam kayak gini misalnya. Terus kalian ambil kunyit, dikasih tanah liat, terus gini-gini. Ada cara-caranya. Nah, kalau dia mau berubah dari MS Glow seperti itu ya nggak apa-apa. Ya itu tergantung orang ya kan nggak mungkin lah orang tuanya datang tapi ngasih lumur, ya kan? Nauzubillah min zalik. Tamam. Misalnya nih, saya menjelaskan apa makanan yang paling enak bagi kalian. Sebutin lah makanan, saya pengen bahas makanan. Sate Minang apa sate Madura? Oh, orang Madura iki. Sate Madura ya. Oke. Anggap ada orang yang nggak paham sate Madura. Ya kan? Cara mudah menyampaikan sate Madura itu dengan makanan khas Madura. Berbentuk daging ditusuk-tusuk, dibakar, dikasih bumbu khusus dan disiram dengan kuah kacang. Terbayang orang kan? Ketimbang itu namanya mutabakah. Lazimnya gini. Gimana bahasa Madura? Ya itu kan kita makanan yang dijual cak gitu misalnya. Ya kan nggak bisa, itu lazimnya misalnya kan. Apa lazimnya orang Madura? Ini jangan. Ini Madura itu apa? Apa namanya? Karena orang Madura itu punya kayak Jawa lah, punya kaidah nggak sempurna kekiaian seseorang kalau belum pernah ngaji ke Madura.
Pernah dengar itu? Belum? Belum pernah ngadap ke Kiai Madura, itu kurang kiainya. Masa kalian belum tahu? Katanya mau jadi kiai. Saya bukan keluarga siapa-siapa, bukan keluarga kiai, tapi saya cari tahu itu karena saya pengen jadi kiai. Jadi kata orang-orang gitu, di kiai Jawa itu dia akan berkah kiainya setelah ngaji ke Jawa. Kiai Madura. Mbah Khalil Bangkalan, Kiai Bangkalan itu Madura kan? Nah gitu. Misal sate kan itu mutabakah tuh. Terus kita katakan orangnya Mbah Khalil Bangkalan, Kiai Khalil Bangkalan yang jual. Itu kan lazim tuh. Lazim dari Madura. Atau ya orangnya Khalil Bangkalan lah. Itu lazim misalnya. Tapi bisa nggak kira-kira itu menyampaikan makna sate kepada orang lain? Nggak bisa. Itu dibahas. Kapan bisa? Contoh, saya mendefinisikan angka 4. Apa tuh angka 4? Saya bilang sesuatu yang habis dibagi 2. Sesuatu yang habis dibagi. Bisa nggak? Terbayang nggak semua orang? Pasti terbayang angka 4 semua orang. Sesuatu yang habis dibagi 2 gitu. Sesuatu yang habis dibagi 2. Kan 4 dibagi 2, 2 dibagi 2 habis. Habis dan dibagi 2. Maksudnya rata dibagi 2. Makanya kita katakan al-arba'atu zaujun, bukan zaujatun. Zaujun, genap. 4 itu genap. Yang mana genap ini sebenarnya makna lazim daripada 4. Karena makna mutabakah dari 4 adalah yang punya 4 sudut. Yang punya 4 sudut. Ya, saya sering bahasnya 4, pokoknya bahasa dulu itu 4 itu ada sudut-sudutnya, masing-masing sudut dihitung. Tamam? Maka disebut dengan 4. Lazimnya habis dibagi 2. Genap itu lazim, ganjil itu lazim. Makna mutabakahnya adalah yang punya 1 sudut 1, yang punya 2 sudut 2. Z 1, 2. Kan 2 tuh. Gitu dia. Yang punya 3 sudut namanya 3, yang punya 4 sudut namanya 4. Yang enggak punya sudut namanya 0. Paham kawan-kawan? Itu makna mutabakah. Maka siapa yang bisa mengatakan makna apa syarat dari lazim itu bisa diterima? Harus sesuai dengan akal. Terjadi di akal. Di akal. Sebagaimana kalau kalian mendefinisikan arti buta, arti melihat. Terus kemudian kalian memahami atau menyampaikan tidak buta. Tidak buta. Melihat dan buta nanti dibahas hubungannya apa. Ketika kita menyebutkan melihat, terbayang di otak kita tidak melihat. Tidak melihat. Itu salah satu bentuk kelaziman yang bisa diakal saja daripada melihat. Ketika kita menyebutkan melihat, kita langsung terbayang buta. Maka buta itu bentuk lazim akli bagi melihat. Kenapa lazim? Nggak terpisahkan melihat dengan buta. Tapi nggak terpisahnya hanya di akal saja. Di kenyataan harus terpisah. Kita hapus. Lanjut macam-macam. Masih panjang. Ingatin saya kalau setengah 6 lewat 10 ya. Ya. Nah. Kalau mutabakah sepakat, yang tadamun sepakat, kita bahas yang iltizam. Maka ada pembahasan iltizamiyah khusus kan? Iltizam atau lazim Luzum itu ikat tidak terpisahnya lazim dan malzum. Luzum dibagi 2 cara menjelaskannya. Cara menjelaskannya 2. Dilihat kepada bi'tibari al-mahal, di mana terjadinya keluzuman itu. Itu namanya bi'tibaril mahal. Yang kedua bi'tibari zuhur wal khafa. Sebelumnya ada yang belum pernah tahu ini? Tunjuk tangan saja. Sudah pernah tahu? Ada yang belum pernah tahu? Tamam. Bagus. Bi'tibaril mahal, terjadinya lazim dan malzum itu di mana terjadinya? Enggak terpisah kan arti luzum apa tadi? Enggak terpisah antara lazim dan malzum. Siapa yang bilang enggak terpisah? Atau di mana posisi enggak terpisahnya? Kita bahas bi'tibaril mahal. Yang pertama di zihin saja. Zihniyun faqat, kharijun faqat, zihni wal kharij, bukan khawarij.
kharij. Contoh, kalau zihni, hubungan antara basar ini malzum. Basar ketika kita mendengarkan kata basar, kita memahami yang namanya al-ama. Karena nggak mungkin kita bisa menikmati atau bisa memahami melihat tanpa tahu lawan melihat. Maka dalam otak kita melihat dan buta tidak terpisah. Ya nggak sih? Dalam otak kita, dalam pembayangan kita, melihat dan buta tidak bisa terpisah. Setiap kita ingat melihat, kita ingat Setiap kita ingat gelap, kita ingat terang. Ya nggak sih? Setiap ingat hidup, kita terbayang mati. Berarti ada hubungan antara hidup dan mati, gelap dan terang, apa lagi? Buta dan melihat. Itu punya hubungan nggak terpisahkan, tapi nggak terpisahnya terjadi di mana? Di akal. Mudah. Kemudian hitam, dia punya hubungan tapi terjadi di kenyataan saja. Di kharij artinya kenyataan, di luar akal. As-sawat al-ghurab. Al-ghurab ini malzum. Yang lebih bagus, lebih rapi. Malzum tadi yang awal adalah basar. Lazimnya adalah ama. Ini terjadi di akal faqat. Akal faqat. Malzum, contoh malzum yang lain adalah al-ghurab. Apa tuh ghurab? Gagak. Apa yang selalu kita nampak dari gagak itu? Hitam. Tapi di otak kita bisa nggak bayangin gagak putih? Maka keterikatan gagak itu pasti atau gagak selalu putih. Gagak itu hitam. Kan selalu seperti itu tuh. Nggak bisa dipisahkan hitam dari gagak. Tapi nggak bisa dipisahkannya di kenyataan. Tapi di akal kita bisa memisahkannya. Itu namanya fil kharij fakat terjadi yang namanya kelaziman. Al-ghurab dan sawat. Ada fi zihni wal kharij. Contoh malzumnya adalah 4. Angka 4. Maka makna lazimnya adalah zaujun. Sudah saya jelaskan tadi 4 dan zaujun. Paham kawan-kawan? Yang dipakai dalam mantik, yang bisa dipakai dalam mantik nanti adalah yang mana kawan-kawan? Yang kharij tidak, yang zihni iya, yang zihni wal kharij iya. Itu lazim yang dianggap oleh mantik bisa dipakai. Paham? Terus bi'tibar zuhur wal khafa. Jelas atau tidaknya jelas hubungan antara mereka berdua. Hubungan apa? Ya kan kita mengatakan mereka tidak terpisah. Nah, ketidakterpisahan mereka ini nampak atau enggak? Ya kan? Nampak atau enggak? Kalau nampaknya nampak banget atau nampak biasa aja gitu ya. Yang zuhur sama ada al-khafa. Apa beda zuhur dan al-khafa? Kalau zuhur itu la yahtaju ila dalil. La yahtaju ila dalil. Kita nggak butuh kepada dalil untuk mengatakan mereka punya luzum. Mereka tidak terpisah. Sedangkan al-khafa ini kha, ini fa. Ini hamzah. Mereka butuh dalil untuk mengatakan mereka tidak terpisah. Contoh, hubungan antara ini lazim, ini malzum. Ini kita bikin lah. Hubungan antara al-alam dan hadis. Apa hubungan alam dan hadis? Kapan kita mengatakan hadis ini lazim bagi yang bukan Allah? Kan definisi alam itu kullu ma siwallah. Kapan kita bisa mengetahui hadis adalah kelaziman sesuatu yang nggak bisa dihilangkan dari sesuatu yang bukan Allah? Kapan? Setelah kita melakukan pendali, kita datangkan kiasnya, baru kita bisa mengatakan hadis adalah lazim bagi alam. Maka dia termasuk yang khafa. Dan itu nggak digunakan dalam mantik. Tamam? Yang zuhur nggak butuh kepada dalil, dibagi 2. Atau bahasanya ini bayyin. Ini bahasanya ghairu. Yang nggak butuh kepada dalil namanya ada 2. Bayyin bil makna al-akhas. Bayyin
bil mana al-am. Ini kan ada lazim nih. Ada malzum. Contoh yang bayyin bil mana al-akhas. 4 dan zaujun. Cukup tahu salah satu, bukan cukup tahu salah satu. Cukup tahu malzum, tahulah lazim. Maka kita katakan bayyin bil mana al-akhas. Bil makna ini cukup tahu salah satu maknanya, yaitu makna yang satu aja. Apa maknanya? Apa maknanya? Cukup tahu makna malzum, maka pasti mengetahui hubungan lazim dan malzum. Faham? Tahu kita makna 4 itu apa? 4 itu yang punya 4 sudut. Oh, berarti dia bisa habis dibagi 2. Kita langsung bisa mengatakan bisa habis dibagi 2 tanpa harus mengetahui apa itu habis dibagi 2. Faham kawan-kawan? Itu contoh bayyin bil mana al. Kenapa disebut al-akhas? Karena kita cukup mentasawurkan, memaknakan, mentasawurkan yang malzum saja. Ini contohnya nih. Ini berarti al-akhas. Ini contoh bagi ghairu bayyin. Kemudian yang bayyin bil mana al-am, kita apa bedanya kalau akhas tadi apa? Kita cukup mentasawurkan malzum, tahu kita ada hubungannya dengan lazim. Maka kebalikannya di bil mana al-am. Apa makna am berarti? Mentasawurkan malzum dan lazim untuk menentukan mereka punya keluzuman. Tapi nggak butuh dalil. Nggak butuh dalil itu maksudnya kias gitu ya. Contoh. Lazim. Ini malzum. Manusia. Kapan kita bisa mengetahui lazimnya nih? Beda dengan jin. Kalau tahu dulu apa itu jin, tahu apa itu manusia, ya kan? Manusia itu malzum, lazimnya adalah beda sama. Kapan kita bisa mengetahui punya hubungan mereka, punya kelaziman? Setelah tahu apa itu jin, tahu apa itu in, baru kita bisa mengetahui mughayaratul jin lil in. Artinya beda, manusia itu bukan jin gitu. Manusia itu pasti beda sama jin. Itu lazim nggak beda sama jin? Beda, lazim kan? Karena makna insan apa? Hayawan natik. Lazimnya adalah beda sama jin. Kapan kita tahu bisa beda sama jin? Tahu kita apa itu insan, tahu kita apa itu jin, baru kita bisa mengatakan beda sama jin. Ini nggak dipakai, yang dipakai cuman ini saja. Kenapa yang pembahasan lazim ini ketat? Karena pada dasarnya nggak dipakai, sehingga harus difilter secara ketat. Itu kelebihan kalau difilter secara ketat itu. Saya nggak lagi bahas yang lainnya. Tamam. Saya tipikal orang yang tidak menyuruh orang yang sudah datang itu pulang. Karena ada beberapa orang yang mengatakan, "Dah, pulang saja. Ngapain di sini menuhin tempat?" Saya tipikal orang yang enggak seperti itu. Saya memandang takdir dia memang di sini. Takdir dia menemukan Tuhan itu di sini. Menemukan arti hidup itu di sini. Maka biarkan dia berproses, bantu dia, jangan dihina. Doakan dia, jangan dicerca. Siapapun itu. Kalau saya gitu orang. Saya kalau nggak di Mesir mungkin nggak bisa saya ngajarin. Mungkin jadi saya? Pedagang ulung saya kayak. Saya ada efek kemampuan mempengaruhi manusia saya. Saya gunakan untuk ngajarkan. Saya kalau saya gunakan buat ini, buat judi, atau buat jualan, percaya orang. Saya yakin saya kaya raya kalau saya jualan. Tapi saya takut untuk jualan agama. Semoga saya nggak jualan agama. Amin amin ya rabbal. Saya niatkan dalam hidup saya itu, saya mesti ngajar gratis. Biar hati saya ini tetap terjaga. Bukan berarti berbayar itu nggak boleh ya. Saya membolehkan orang mau berbayar ngajar ya boleh. Tapi saya mewajibkan diri saya harus ada yang gratis. Saya ngajar berbayar kok. Ada murid-murid saya di sini yang ikut pernah ya berbayar. Ya silakan. Ada juga yang gratis. Dan di sini saya pengennya gratis, nggak mau berbayar. Kan sebelum ada daurah ini ditanya,
hal natlub rusum la yajuz. Ini airnya dari mereka sendiri, dari syekh saya yang ngasih uangnya, dari Syekh Ahmad Mansur, mukri'nya Mesir, Syekhul Maqra'ah Jami' Azhar sama Sayyidah Zainab. Beliau punya. Beliau guru saya sekaligus khalifah Tariqah Syahawiyah. Diminta sama Syekh Syahawi untuk jadi khalifah. Tamam, begitulah orang ikhlas ya. Ya, Syekh Ahmad Mansur tuh kartu ATM-nya yang hitam itu. Ya, paham-paham aja lah kita kan. Kalau hitam tuh gimana? Bukan yang BRI anak-anak tuh ya, BRI anak juga hitam warnanya, setahu saya ya. Tapi prioritas. Saya pernah sekali menjadi nasabah prioritas itu. Cuman bukan saya, mewakili bos saya. Jadi bos saya tuh punya toko emas besar di Bukit Tinggi. Jadi saya kerja sama beliau. Kerja saya tuh nganterin uang. Nganterin uang pakai plastik hitam isinya 1 M. Kadang 500 juta. Saya bawa itu. Pakai plastik kayak orang nggak tahu aja saya kan. Kalau nggak mati bisa saya tuh. Terus penyampai sana, orang tuh udah tahu tuh, saya utusannya bos saya. Langsung naik ke atas. Nggak ada antrian-antrian. Satpam langsung ngasih tahu tempatnya. Ini langsung ke atas. Setor uang itu udah selesai. Cepat. Terus saya tanya, kok nggak antrian? Ya prioritas katanya. Makanya orang kaya itu mesti kan? Mesti kah? Saya pengen jadi orang kaya. Kaya sama punya banyak link. Punya banyak link. Kalau kawan-kawan punya punya link-link bagus, travel nanti untuk apa gitu, kasih tahu saya. Insyaallah kerja sama kita nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Dah, baru selesai pembahasan ini, kita lanjut pada pembahasan yang lain. Nisbatul alfazil ma'ani. Masih kuat? Senyumnya udah beda. Tenang bos, masih lanjut kita. Biar cepat. Nisbatul alfaz, kemudian kutul khamsah, kemudian ta'rif, salat, kita habis itu lanjut lagi. Saya nggak mau sebenarnya belajar lama-lama, cuman mantik itu memang gitu, 2 jam itu minimal itu. 3 jam, 4 jam standar. 5 jam, 6 jam baru berlebihan. Tenang. Dikit lagi selesai insyaAllah. Besok biar kutul khamsah kita lagi. Zaik maulana nusalli ba'daha insyaallah khalid. Sudah selesai kita membahas sudah lalah, maka kita sepakat menggunakan lafaz yang wada'. Nah, macam-macam lafaz yang wada' itu ada pembahasan lainnya. Ada nisbatul alfaz kita bahas. Nisbatul alfaz lil ma'ani. Hubungan lafaz kepada makna. Ada kalanya nih. Al-lafzu wahid muta'addid. Lafaznya satu. Lafaznya satu. Ada lafaznya muta'addid. Ini gambaran saja. Lafaz yang satu dinamakan kadang mufrad. Lafaz yang muta'addid dibagi 2. Lafaznya banyak nih. Maknanya satu. Maknahu wahid. Namanya apa? Lafaz mutara. Maknanya banyak, namanya takhaluf. Karena beda takhaluf dan tabayun itu, takhaluf itu isyarat kepada ikhtilaful lafzi, adapun tabayun isyarat kepada ikhtilaful ma'ani. Itu nanti detail-detailnya insyaallah. Terus ada juga makna lagi nih. Maknanya satu. Lafaznya banyak. Lafaznya wahid. Maknanya satu, lafaznya satu. Lafzuhu satu gitu. Wahid. Makna satu, lafaznya satu. Maknanya satu, lafaznya banyak. Apa namanya? Maknanya satu, lafaznya kok gitu? Taraduf, maknanya satu. Soalnya lafaz banyak, makna mustarak, lafaznya satu, maknanya banyak. Mana ya? Lafaz banyak, ya benar. Maknanya satu, lafaznya banyak, ya mustarak namanya. Lafaznya satu, lafaz ini banyak nih. Aksar. Kalau lafaznya satu, maknanya satu, namanya
mufrad lagi. Tamam? Ini satunya makna ya. Katsir, maknanya muta'addid, berbilang. Ini cara-cara saja. Maknanya berbilang, lafaznya banyak. Lafaznya satu. Apa tadi yang lafaznya muta'addid, maknanya banyak. Mutara, maknanya banyak, lafaznya satu mutara. Ini boleh. Kemudian muta'addid, lafaznya aktsar. Namanya takhaluf. Paham kawan-kawan? Kemudian yang lafaznya satu, maknanya satu, lafaznya mufrad. Ada kalanya masing-masing afradnya mengandung makna yang sama, punya kadar makna yang sama di lafaz mufrad itu. Contoh insan, afradnya kita semua itu punya makna yang sama, makna hayati kita sama, nggak ada yang beda. Kalian tahu beda afrad itu bagian daripada makna. Kita fardun min afradil insan, fardun min makna insan. Maka kita itu punya makna yang sama terhadap makna hayawanatik, iya nggak sih? Hayawanatik saya sama kalian sama. Maka makna itu disebut dengan tawatu, atau lafaznya mutawati. Kadar maknanya sama, sama. Ada kalanya mutafawitah, disebut dengan istilah apa? Musyakkik. Artinya kadar maknanya berbeda-beda. Contoh putih. Putih punya makna kan? Apa makna putih? Al-muttasif bil bayad. Yang disifati dengan putih. Ini putih enggak? Putih. Baju beliau putih enggak? Lampu putih enggak? Kadar putihnya beda enggak? Beda. Tapi sama-sama putih. Karena beda kadarnya namanya musyakkik. Paham kawan-kawan? Ini tambahan-tambahan saja. Dan semuanya ini kita gunakan nanti dalam ta'rif, baik kita gunakan atau kita tinggalkan. Atau dalam kias nantinya. Udah, ini muqaddimah untuk pembahasan lafaz nisbatul alfaz lil ma'ani. Gitulah hubungan lafaz kepada makna. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallim. Kiruna wa ghafala zikril ghafil.